Shalom bagi kita semuanya, perkenalkan nama saya Lydia. Saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu mata kuliah, yaitu micro teaching, yang diampu oleh Ibu Betty Pakpahan MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran yang akan nantinya kita gunakan ataupun boleh kita gunakan pada saat mengajar di lapangan. Saya memilih model pembelajaran Number Head Together. Model ini dikembangkan oleh Spencer Kagan pada tahun 1992. Model ini yaitu suatu model pembelajaran yang lebih mengedepankan kepada aktivitas siswa atau murid dalam mencari, mengolah, dan melaporkan informasi dari berbagai sumber yang akhirnya nantinya akan dipresentasikan di dalam ataupun di depan kelas. Model ini mempunyai strategi pembelajaran yang mengutamakan adanya kerjasama antara siswa dalam kelompok untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Para siswa akan dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil dan diarahkan untuk mempelajari materi pelajaran yang sudah ditentukan. Tujuan untuk dibentuknya kelompok ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada siswa agar siswa nanti terlibat aktif ataupun secara aktif di dalam proses kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini, sebagian besar aktivitas pembelajaran berpusat kepada siswa, yakni mempelajari materi pembelajaran serta berdiskusi untuk memecahkan suatu permasalahan atau memecahkan suatu masalah. Teknik ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling membagikan ide-ide yang baru dan mempertimbangkan jawaban yang paling tepat. Selain itu, teknik ini juga mendorong siswa untuk meningkatkan semangat kerjasama antar tim di dalam suatu kelompok ataupun di dalam suatu diskusi. Ya, menurut Ibrahim ada 3 tujuan penerapan model pembelajaran Number Head Together. Yang pertama, hasil belajar akademik struktural yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademik. Yang kedua, pengakuan adanya keragaman bertujuan agar siswa dapat menerima teman-temannya yang mempunyai latar belakang yang berbeda. Yang ketiga, pengembangan keterampilan sosial bertujuan untuk mengembangkan keterampilan sosial siswa. Ya, menurut Ibrahim ada beberapa langkah-langkah model pembelajaran Number Head Together. Yang pertama, itu persiapan. Dalam tahap ini, guru mempersiapkan rancangan pelajaran dengan membuat skenario pelajaran, lembar kerja siswa ataupun LKS sesuai dengan model pembelajaran Number Head Together. Yang kedua, pembentukan kelompok. Guru membagi para siswa menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 3 sampai 5 siswa dalam satu kelompok. Guru memberi nomor kepada setiap siswa dalam kelompok dan nama kelompok yang berbeda. Penomoran adalah hal yang utama dalam model ini, yaitu model Number Head Together. Dalam tahap ini, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok atau tim yang beranggotakan 3 sampai 5 orang dan memberi siswa nomor sehingga setiap siswa dalam tim mempunyai nomor yang berbeda-beda sesuai dengan jumlah siswa di dalam kelompok. Kelompok yang dibentuk merupakan percampuran yang ditinjau dari latar belakang sosial, ras, suku, jenis kelamin maupun kemampuan belajar siswa. Yang ketiga, yaitu tiap kelompok harus memiliki buku paket maupun buku panduan. Dalam pembentukan kelompok ini, tiap kelompok harus memiliki buku paket atau buku panduan agar memudahkan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah atau masalah yang diberikan oleh guru dalam diskusi nantinya. Yang keempat, itu diskusi masalah. Dalam kerja kelompok, guru membagikan lembar kerja siswa kepada setiap siswa sebagai bahan yang akan dipelajari. Dalam kerja kelompok, setiap siswa akan berpikir ataupun memberikan ide-ide yang baru untuk menggambarkan dan meyakinkan bahwa tiap orang mengetahui jawaban dari pertanyaan yang telah ada di dalam LKS atau pertanyaan yang diberikan oleh guru. Pertanyaan ini dapat bervariasi, dapat bersifat spesifik sampai yang bersifat umum. Langkah selanjutnya yaitu memanggil nomor anggota atau pemberian jawaban. Dalam tahap ini, guru menyebut satu nomor dan para siswa dari tiap kelompok dengan nomor yang sama mengangkat tangan
dan menyiapkan jawaban kepada siswa di dalam kelas. Dan langkah selanjutnya itu memberi kesimpulan. Guru bersama siswa menyimpulkan jawaban akhir dari semua pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang disajikan. Di sini guru dituntut untuk membuat suatu kreativitas, yaitu di dalam suatu kelompok nanti akan ada penomoran. Di dalam setiap kelompok itu contohnya 3-5 dalam satu kelompok, siswa akan diberikan penomoran, mungkin itu menggunakan ataupun penomorannya di atas kepala. Itu nomor, contohnya dalam satu kelompok itu ada 3 orang, berarti dalam satu kelompok itu di atas kepala bisa jadi dibuat penomoran nomor 1, nomor 2, nomor 3. Hal ini bisa dibuat dari kertas manila ataupun kertas yang lainnya. Manfaat model pembelajaran number head together ini ada 8, yaitu rasa harga diri menjadi lebih tinggi. Yang kedua, memperbaiki kehadiran siswa. Yang ketiga, menerima terhadap individu menjadi yang lebih besar. Yang keempat, perilaku mengganggu menjadi lebih kecil. Yang kelima, konflik antar pribadi siswa menjadi berkurang. Keenam, pemahaman yang lebih mendalam. Ketujuh, meningkatkan kebaikan budi, kepekaan, dan toleransi antar siswa. Yang kedelapan, hasil belajar siswa lebih tinggi. Ya, di sini kita akan masuk mengenai kelebihan dan kelemahan model pembelajaran number head together. Yang pertama, kelebihan. Saya akan menjelaskan kelebihannya. Yang pertama, meningkatkan prestasi belajar siswa. Yang kedua, mampu memperdalam pemahaman siswa. Yang ketiga, menyenangkan siswa dalam belajar. Yang keempat, mengembangkan sikap positif yang ada dalam diri siswa. Yang kelima, mengembangkan sikap kepemimpinan setiap siswa. Yang keenam, mengembangkan rasa ingin tahu siswa terhadap pelajaran ataupun materi yang akan disampaikan. Dan yang selanjutnya, meningkatkan rasa percaya diri ataupun sikap keberanian siswa. Hal ini dapat terlihat ketika dalam berdiskusi akan menyampaikan tanggapan ataupun pertanyaan. Di sini akan melatih keberanian siswa. Yang selanjutnya, mengembangkan rasa saling memiliki antar siswa. Dan yang selanjutnya, mengembangkan keterampilan di dalam pribadi siswa. Saya akan menjelaskan kelemahan model pembelajaran number head together ini ada 2. Yang pertama, kemungkinan nomor yang dipanggil akan dipanggil oleh guru lagi. Yang kedua, tidak semua anggota kelompok dipanggil oleh guru. Mungkin ini diakibatkan ataupun disebabkan karena mungkin waktunya kurang mendukung ataupun kurang seperti itu. Jadi model ini dapat diterapkan nantinya di lapangan. Tetapi di dalam video ini, proses video micro teaching ini, saya memiliki 6 siswa. Jadi penerapan model ini menurut saya kurang bisa diterapkan. Kenapa? Satu, jumlah ataupun kuantitas siswanya kurang. Karena tadi di dalam pembentukan kelompok, setiap kelompok terdiri dari 3 sampai dengan 5 siswa. Jadi menurut saya penerapan model number head together ini kurang bisa diterapkan dalam proses pembelajaran yang saya gunakan karena jumlah siswanya kurang. Demikian hasil yang saya sampaikan mengenai model pembelajaran number head together. Bolehlah kita ambil apa yang boleh kita terapkan nantinya di lapangan mengenai bagaimana kita harus memilih setiap model-model pembelajaran. Mungkin kita akan menggunakan setiap minggunya model pembelajaran yang bervariasi sehingga siswa tidak merasa bosan, tidak merasa monoton akan pembelajaran. Tapi dengan adanya model pembelajaran yang bervariasi, mungkin siswa motivasinya ataupun semangat belajarnya akan meningkat, ataupun siswa akan lebih semangat lagi dalam mengikuti proses pembelajaran. Demikian dari saya. Terima kasih.